early-nya dengan adanya 1-1 di arah bottom lane. Yes, style prediction. Di mana Onyx, Papulun, dan Ranger Mas, Om Wawa, dan juga caster Inggris lainnya menuju ke arah RRQ Aussie. Oke, ini adalah predik yang memang sudah terlihat. Ada 4 untuk Araki, 2 untuk Onyx. Prediksi, just prediksi. Dan untuk sekarang di bagian bawah, ada pergerakan, ini yang gue sebutkan tadi. Antara Ling, belum lagi sekarang punya Lolita, Guardian Bulwark-nya akan menjadi pengacau sistem dari Swallow Pack 1-1 loh. Ini bakal sangat-sangat mengacaukan sekali karena untuk sekarang 1-1 masih mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Ada Tempest of Blade dikeluarkan pula. Satu hit terakhirnya berhasil mendapatkan first blood dan 1-1 dihancurkan. Dan itu dia satu-satunya makanan Kairi. Nggak mungkin Kairi nge-pick off yang lainnya kecuali Farsha. Tapi kali ini Albert bisa untuk mengamankan objektif gaming. Karena apa? Tidak ada Tempest of Blade, tidak ada Retribution. Sudah bisa dipastikan. Karena Kyoshi akan mengamankan satu buah turtle yang pertama. Oke. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka udah harus coba untuk mundur karena tidak mungkin melakukan kontes di depan. Oh, seperti yang sudah saya duga. Tidak mungkin di kontes. Jungler pasti mengamankan satu buah turtle karena Retribution di bawah didapatkan. Tempest of Blade. Kairi nggak punya defensif, Kairi nggak punya ofensif. Plus sekarang Kairinya menggunakan Link. Ada objektif yang jauh lebih penting daripada itu semua. Purple Buff. Mendadak di sini Purple Buff itu udah sangat berharga. Tapi di tangan Link, ini adalah tujuan utama kehidupannya loh. Oke. Dan juga ini lawannya adalah Demon Slayer ya. Dari Linknya dengan Killing Spree-nya, Demon Slayer dari Cho yang lebih cepat untuk mendapatkan buff. Jadi mungkin di awal, Gold memang menjadi target dari Onyx Esports. Tapi kebalikannya dari RRQ Hoshi, mereka bisa dapetin untuk objektif. Mereka bisa main dan mereka ini berada di seputar dari XP Lane. Masuk ke dalam jungle dari Onyx Esports juga bisa untuk menekan Kairi untuk tidak mendapatkan item lebih cepat. Yes, dan Finn kita lihat dengan Franco-nya, bahkan kalau dia mencoba untuk menggigit Kiboy pun menurut aku pribadi nggak apa-apa. Kenapa? Kiboy ini, dia early seperti ini, dia masih lembek. Dia nggak terlalu keras seperti nanti di metode late game. Jadi kalau misal dapat cewek atau Kiboy selama bukan Sans, nggak masalah. Dan bahkan di depan sana, WF Dragon telah dikeluarkan seorang Albert. Tapi lihat, masih ada Purify di tangan dari seorang Sans yang tidak akan coba di follow up. Para pemain dari tim, Onyx Esports masih mau lebih. Defense terjadi, berjalan belakang. Kairi dan ternyata satu buah tempo problem. Tidak bisa diberhentikan pergerakannya. Bloody Hand sekalipun. Gak bisa membuat seorang Kairi ditumbangkan karena no source damage. Yap, dan Skylar masih sangat butuh item. 1-1 masih sangat butuh item, menambah mobilitasnya, menambah pergerakannya. Di bawah ada sebuah hal yang dilakukan di mana Farsha-nya mulai mendekat. Namun tadi satu Blood Hunt-nya ini memang digeser terlebih dahulu ya. Belum selesai loh Blood Hunt-nya tadi. Betul banget. Dan juga dari 1-1 yang kita tahu butuh item ya. Dia item dependent hero. Dan ini selalu di pressure. Onyx Esports mereka mengarah ke 1-1. Dan akhirnya dari Finn ini harus benar-benar mengawal 1-1-nya. Sedangkan pressure yang masuk kalau memang hanya dari Finn, dia itu single target hero juga. Jadi masih bakal ada lagi untuk follow-up yang lain dari hero yang memang bisa meng-outrange Franco-nya. Oke, di arah turtle yang selanjutnya, ini akan menjadi perebutan yang cukup adil kalau dia dapetin satu. 16 terbuka, sama dengan Veda SC, mendekat ke belakang, Finn akan menjadi makanan. Dan bahkan bermain dari tim Onyx Esports, mereka mengamankan 1 poin. Albert masih memiliki 1 buah retribution. Apakah Albert kali ini akan mencoba untuk berani melakukan adu retribution terhadap seorang Kairi? Lihat, langsung ada Farsha kembali. Dan di sisi adu retribution dan senjata Kairo. Masih mengambil 1 buah retribution. Team fight, Tempest of Blade, tembakkan di sana 1-1. Terbang ke angkasa. Skylar membuat 1 poin setidaknya hadiah untuk tim RRQ Hoshi di turtle yang kedua. Oke, walaupun tadi belum berimpact cukup banyak. Dan juga untuk dari Albert sendiri, agak ragu terlihat untuk maju ya Om ya. Kenapa? Karena dia bisa juga untuk langsung di-copy dari MU yang dimiliki oleh Valentina. Dia maju, dia tendang dengan 1 Way of Dragon menjauh lagi. Betul. Dari Valentina yang mengamankan 1 Federal Strike. Ya, dan akhirnya dari RRQ Hoshi mereka harus back off dulu untuk membuat dari 1-1-nya ini bisa dapetin gold lagi. Yap. Setidaknya apapun tadi yang udah mereka lakukan walaupun tidak mendapatkan turtle. Tapi mereka mendapatkan kompensasi nih dengan 1 player. Ya ibaratnya ini sebuah keuntungan walaupun tidak sebanyak keuntungan yang diberikan oleh Grab loh. Sama diskon. 90% Mbak. Oke, tapi Kairi kali ini nggak mendapatkan diskon poin kill dari bottom lane. Tapi yang di rumah dapat diskon 90%. Jadi scan di bawah ini sekarang juga nomor ambil sambil order Grab. Tunggu apa lagi? Let's go! Let's go! Dan sekarang di bagian bawah. Udah ada 1 outer turret yang berhasil dihancurkan kembali keuntungan untuk Onyx Esports. RRQ Hoshi harus perlahan tapi pasti mereka bisa membalikan keadaan. Namun sekarang buat kalian yang lagi nonton ataupun yang memang sudah datang langsung ke MPL ataupun dari GT Theater Expo ini. Pastikan kalian sudah menggunakan Head and Shoulder.
Ya. Mem-wipe up langsung ke arah ketombenya nih Pak. Yes, biar kalian ketemu jodoh di sini ya. Ya, langsung. Iya, udah rambut wangi, badan Rambut wangi. wangi. Gak apa-apa, gak tampan, yang penting wangi ya guys ya. Iya. Iya. Jangan kayak gua. Kenapa cuy? Udah wangi, gak tampan, gak apa-apa, tapi Bloody Hand. Dikeluarkan untuk Albert. Gol cuma di tangan oleh Kyoshi. Tapi dapat flash. Albert take down. Dan bakal lihat seorang Kairi. Mencoba untuk memberikan damage satu kill. Look at Boss Able kill. Skylar mencoba untuk terbang. Fokus ke arah belakang. Pedal step for defensive. Tapi cewek nampaknya masih mau lobby. Dan bahkan looking for mania Kairi. Wow, ini dia serangan dari berbagai arah dilakukan oleh pemain Onyx Esports. Federal Strike memang di pop up dan itu mengarah tadi ke area dari Purple Buff. Tapi pintar cewek dan juga beberapa pemain Onyx lain yang mereka masuk dari mid loh Om. Ya, dan juga dari Albertnya yang harus terpick off di awal yang membuat mereka gak bisa untuk melakukan satu buah single target lock. The Way of Dragon dikeluarkan untuk berhasil mendapatkan Dibalas. satu. The Way of Dragon dengan Purify Gaming Stars. Respect terhadap seorang Albert. Tidak bisa mengeluarkan satu buah The Way of Dragon. Dan bahkan kita lihat dari segi retributionnya Albert gak berhasil mendapatkan orange buff maupun Wawa. Yes, masih dengan Clock of Destiny untuk Parsha ya. Jadi masih butuh item lagi Sans. Dia sudah punya Genius One, dia sudah punya Enchanted Talisman. Sedangkan dari marksman-nya masih dengan Corrosion Shard. Belum jadi Demon Hunter Sword. Ini berhadapan dengan Windtalker plus Berserker Fury. Cewek, jadi ini udah jadi banget iritelnya. Cewek mau ini nih WON. WON. WON banget ya. Dia tahu dia lawan one-one kalah. Dan kalau bisa kita bilang dari seorang Skylar ini alhamdulillahnya masih mendapatkan menit yang ke-7. Yep. Dia tinggal bawa lagi menit ke-10, 15, 20 dia akan bisa sustain. Dan dari Steel Leg Plate. Ada dua Steel Leg Plate. Fokus ini akan menuju ke arah Blade Armor. Sudah bisa dipastikan untuk seorang dari Skiboy ini ingin sustain. Karena dia tahu ujung tombak arah Kyoshi itu terpaku oleh 2 player. Bukan Trisula, tapi cuma 2 ujung tombak. Ini mereka juga harus pintar-pintar untuk melakukan kalkulasi ya. Karena untuk 1-1 itu bisa aja di counter sekarang Golden Bullock ada. Yeah. Purify juga udah bisa. Belum lagi untuk nantian Taito Winter Trenchant. Dan barusan yang kita sebutkan Guardian Bulwark. Mengacaukan segala. Swallow Pet gagal. Ini juga gagal dari Iron Hook yang sudah dilemparkan. Oke. Kalau misalnya yang gue lihat ya, kalau dari seorang Sans ngambil Parsha, ini mau team fight. Dia mau agresif. Dia mau agresif banget. Dia bakal coba memasang team fight, tapi gue nggak tahu team fight-nya akan di mana. Menurut dari waktu yang ada di sini, sebentar lagi team fight itu akan ada di luar tem pertama. Oke. Kemungkinan besar akan ada team fight besar di sana. Kalau saat ini udah ngambil ke arah Parsha. Tapi kalau ngambil ke arah The Way of Dragon, mereka akan defensif. Biasanya dia akan main defensif di purple-nya dari seorang Kairi. Yeah. Jadi bisa terlihat gameplay apa yang akan terjadi dari Onyx Esports dari apa yang diambil Sans. Ya, tapi sebentar waktu ya Onyx Esports mereka sedang agak melakukan tempo lambat. Oke. Linknya masih ada di belakang, masih farming dulu. Dari Boots-nya lah yang melakukan split push yang kita tahu. Nanti masuk ke late game juga Onyx mereka punya power. Mereka bisa memaksimalkan Link. What? Itemnya jadi. Mereka bisa ada di mana-mana. Keyboy yang dapat Keyboy armor buff. Dengan satu lemparan roket. Dan bahkan all in. Sans akan coba untuk menggigit kembali. Bagi Toro 91. Skylar memilih untuk mundur. Bermain dari Onyx Esports mereka memiliki 6.000 gold difference. Tapi ternyata Sans udah cepet ya. Oh dia tuh mainnya cepet. Dia nggak mau terlihat gameplaynya. Jadi ada Federal Strike dipakai, ada Bloody Hand dipakai. Yap. Dia nggak mau megang lama Opung dan juga Papuni. Oke, dan Lordnya pun sekarang tanpa adanya kontes yang begitu berarti. Tadi Flicker udah dikeluarkan pula oleh Lolita ataupun Kiboy itu sendiri. Hanya saja memang tidak kena, cuman IMU di sini bekerja cukup ekstra ya. Iya betul. Menurutku juga dari Vin tadi terlalu cepat ya untuk dia melakukan flicker, Bloodhound. Karena follow up-nya masih terlalu jauh dari belakang. Oke. Tapi itu gameplaynya Vin gak sih? Iya, tapi butuh koordinasi juga sebenarnya. Kalau sendirian, tumbang, akhirnya Lordnya gak ada yang kontes. Dengan adanya Winter, Sans Winter. ini akan coba memaksa Ngebait. Skylar terbang ke dia. Nah itu lagi Dia tuh. bakal ngebait. Ini yang tadi gue sebutin. Sekarang godaan untuk 1-1 tuh banyak banget Pak. Guardian Bullock 1, Winter 1, Purify juga. Solo petnya aja ataupun mereka mencoba untuk bisa mendapatkan minus point. Digagalin bisa juga dengan satu Purify. Jujur ya, gua kalau jadi one-one ini, target utama gua Kairi. Karena cuma Kairi yang datang ke one-one. Ngerti gak? Gua nggak harus ngejar ke depan. Itu pun bisa di counter. Tempest of Blade Pak. Itu dia. Jadi gimana caranya? Banyak. Enggak, kalau menurut gua Tempest of Blade itu enak triggernya. Lu pack fucking damage, Kairi akan dengan cepat melakukan satu buah Tempest of Blade. Tapi gimana caranya? Kairi ini nggak terpick off. Purple buff sudah diamankan oleh seorang Kairi. Menuju ke arah top lane. Pada aspek for defensive. Clay berada di tengah di poros dari tim arah Kyoshi. Oh my god, Mania batal! Berhasil mendapatkan
Kiboy. Drop trigger bagus. Tampakan. Lihat. Masuknya Pro Kairi masih mau lebih. Dan mundur ke arah belakang. Gak bisa menyelamatkan apapun. Dan bahkan R7. Bentuk everybody. Berlaku mengajak big line. Walaupun ditumpahkan dari seorang Skylar. Tapi R7 setidaknya membuat Kiboy ditumpahkan. 2 untuk 2. Oke. Ini dia, R7 sudah mulai menunjukkan taringnya. Menit segini adalah area permainan, lahan bermain dari R7 itu sendiri. Satu XP laner terkuat yang ada di scene Indonesia. Yang memang sudah menunjukkan lagi taringnya nih. Oke, damage deal by Ark. Dimana Suns menjadi top damage deal. Ya, dengan area yang dimiliki oleh dia, damage area Kairi juga sudah mulai menyusul di sana. Tapi jangan lupakan R7. Clay, ini bisa menjadi kombinasi untuk RQ Host kembalikan keadaan. Satu Falling Star Moon yang bisa di follow up juga dengan Fedor Airstrike. Dan Suns atau bahkan mungkin dengan Marksman ya dari E-Retail yang range-nya nggak terlalu besar. Kalau memang bisa terkena combo. Tapi RQ Host mereka harus berhati-hati. Karena Iron Hook dari Finn tadi berulang kali ketika miss langsung dibalaskan dengan serangan Onyx Esports. Dan Players Gold by OBS Gold masih untuk Kairi dan juga cewek. Oke, dan kalau misalnya kita lihat satu momen team fight tadi yang berhasil didapatkan oleh Finn itu berhasil membuat waktu lebih lama untuk Skylar. Makin lama, Skylar makin kuat, Clay makin kuat. Yep. Dan bisa kita bilang di mana akankah cewek ini akan terkena trauma dari R7 kembali. Oke. Seperti Royal Derby di upper bracket. Tapi lihat, Waduh. Albert terperangkap tiba-tiba. Kairi masih mau lebih. One. Clay di utama. 1-1 dan terjatuh satu kill didapatkan cewek. Ini bencana. Lock terbuka tapi bloody hand. Triple kill. Looking for Maniac. Nampaknya R7 kalau masuk dia bisa ditumbangkan. Apakah bakal coba di aim? Oh my god, ini cukup berbahaya. Best terbuka dengan sangat bebas. Para pemain tim Arki Hoshi. Tersisa 2. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana untuk Arki Hoshi. Mereka harus clear minion. Dan bahkan apakah Deden Sefrom Arki Hoshi tapi nampaknya Oni berhasil mengamankan game yang pertama. Di game yang pertama berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Cerita yang sama di final upper bracket kemarin. Betul sekali. Mereka berhasil untuk memenangkan di game yang pertama. Onyx apabila ingin menang, mereka hanya tinggal harus konsisten. Karena RRQ Hoshi sudah banyak cerita, sudah banyak track record di mana mereka kalah di game pertama, game kedua, lalu mereka mengamuk menghabisi tim lawannya. Kalau menurut aku, draft balik lagi. Draft yang aku tadi singkat, ketika draft yang sangat kuat dari Onyx, bahkan dari Albert untuk head to head dengan seorang Kairi. Ini berat untuk Albertnya. Kalau tadi roamernya ada Matilda, itu kasusnya berbeda. Karena Matilda di-ban sama RRQ. Yes, kalau Matildanya di RRQ, menurut aku, itu akan menjadi keuntungan RRQ. Dan juga mungkin ya dari ya balik lagi Iron Hook yang miss. Begitu kita lihat adanya miss Iron Hook dari Finn, langsung di start. Team fight langsung di start oleh Onyx Esports. Mereka gak ragu sama sekali, mereka langsung nabrak ke depan. Karena mereka yakin banget ketika itu lagi cooldown, mereka gak bisa ada momen-momen tertentu kecuali memang terkena Bloodhound. Dan semuanya sudah dipersiapkan ketika ada Bloodhound, mereka bisa nge-cancel hal tersebut. Jadi langsung ditabrakin juga dan Valentinanya dari Suns yang cukup berbahaya karena efek Terrify, efek teror yang dipakai juga. 0,6 second ini sudah lebih daripada cukup untuk membuat Esmeralda mungkin gak bisa terlalu dekat dengan pemain-pemain Onyx Esports. Yap, game pertama akhirnya bisa dibilang berhasil diamankan oleh Onyx dari berbagai lini tanpa begitu banyaknya kontes yang terjadi. Permainan masih slow banget loh temponya. Benar. Dan aku kira tim fight yang didapatkan Finn tadi bisa membawa waktu untuk Skylar. Tapi ternyata ada tim fight tiba-tiba kan di tengah. Ya. Diculik Albertnya. Case-nya berubah banget, Pung. Dan pinternya semuanya ya, semua dari Onyx untuk R7 dicuekin, Mbak. R7 di sini udah kayak ansos banget loh. Terakhir. Lu ntar aja R7. Kita butuh 4 orang di RRQ Hoshi dulu yang akan dihancurkan. Lalu R7 pun yang terakhir tadi dicuekin doang. Karena mereka tahu bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh R7 yang sangat-sangat butuh waktu kalau mau numbangin ini orang. Iya, benar. Ekstra. Semua stars bisa habis di R7 sendiri. Habis, Pak. Jadi memang harus dibagi aja yang lain dulu, R7-nya nanti mungkin pakai basic attack lah atau bahkan dari si Suns yang balik lagi dengan Valentina dia juga. Dan Pakito dari Boots yang tampil luar biasa, tapi linknya mengganggu banget. Apalagi buat si ini ya di gold lane-nya, buat Skylar tadi. Karena one-one-nya ditarget secara terus-menerus. 3 hero bahkan ada di gold lane dari menit-menit awal. Membuat recall harus dimainkan. Begitu recall-nya udah dipakai, dipotong, dicegat di antara turret kedua dan juga turret ketiga. Oke, snowballing Onyx yang gak bisa dibalas sama sekali oleh tim RRQ.
Dan tim RRQ harus mengakui kekuatan sang landak di gamenya pertama. Ya, snowball. Ini benar-benar tapi snowball dari Onyx Esports hampir gak ada celah sama sekali untuk bisa kembali juga. Yap. Kayak mereka tuh begitu dapat momen, mereka nggak mau ngasih lagi. Momen mereka itu tadi kan sekalian dari Arcade di saat Iritelnya berhasil diambil. Lalu ada beberapa player lagi yang tadi berhasil diamankan. Hingga R7-nya emang R7 versus dunia tadi udah. Iya. Sama juga ada yang misalnya ada miss movement dari RRQ Hoshi. Finnya tadi yang dia flicker belakang sendirian itu dipunish juga di sana. Itu langsung gak ada celah lagi. Farming, zoning diambil semua jungle dari RRQ Hoshi. Dan ya itu dia game pertama. 3-13. Jadi untuk bisa masuk tadi dari Chow-nya Albert ya. Ini agak susahnya karena lawan Valentina juga. Efek terornya. Efek teror. Iya. Dia lagi mau ke sana set pusing. Aku ngapain? Aku di mana? Efek terrifying. Terrify-nya ada. Terrify itu pedes banget ya. Bikin kita hilang arah itu loh. Hilang arah dan damage-nya besar banget. Karena kita bisa lihat sendiri dari damage seorang Sans, dia Holy Crystal. Iya. Astaga. Dia punya winter juga ya buat jaga-jaga banget ya. Blade armor ada di Kiboy. Kalau dari RRQ Hoshi mereka butuh blade armor juga. Tapi lebih ke arah steel leg plate. Dan belum ada physical defense yang memadai. Untuk menahan damage Irritel, Windtalker, Malfigure, Berserker Fury ada Wind of Nature. Yes. Dan unik pun, aku lihat dari Boots. Dia pakai antiquiras, tandanya dia adalah orang yang akan dikorbankan menuju ke arah One-One. Ya, One-One Udah Albert. pasti dia nggak bukan Athena. Itu berarti kalau Athena dia ke arah Clay. Ya kan? Ataupun ke arah R7. Tapi enggak, ini gua Skylar banget anaknya. Dan dia pakai juga Festival of Blood ya. Festival of Blood dan dia dominant size itu untuk ya udah gua akan menangin laning phase. Iya. Tapi Kalau misalnya anti keras gua Skylar banget anaknya. ya incar Skylar-nya lumayan kan, nanti kan potong 30% dari physical attack. Lumayan, itu banyak sih. Apalagi musuhnya lagi under. Nah, lagi pressure, lagi butuh item buat jadi dan One-One sendiri. Corrosion ada, Demon Hunter ada, tapi belum punya Wind of Nature. Jadi tadi benar-benar ditargetkan juga dari Skylar-nya. Waktu dia lagi lompat ke belakang, semua menerjang. Dari Kairi bisa melompat, dari cewek bahkan dengan Irritel-nya. Heavy Crossbow yang dibuka dengan adanya Wind of Nature. Membuat sangat aman sekali. Untuk positioning dari cewek dan post game kita. Rich Guy, Balivin by Mandiri jatuh ke tangan Kairi. Dengan Link dia. Link yang memang cukup menunjukkan supremasi dia kali ini. Yap. The carry-nya Sans, sandbag-nya R7, Forgotten One, Kiboy, tapi kerja sama tim Onyx Esports. Percentage mereka melakukan kill participation. 4-1, Boots-nya dibiarkan untuk split post sendirian. Cuma 54% KP-nya, tapi 4 orang ini 85% ke atas. Ya. Dan kalau aku bilang ya, ini adalah salah satu permainan dari Link seorang Kairi. Aku harap akan ada Link untuk Albert, Lancelot untuk Kairi. Please. Bisa jadi. Wah, please Duel banget. assassin. Adu-aduan nih. Please banget, karena atau enggak Kairi pakai Hayabusa deh. Insecure jempol Enggak saya, Pak. masalahnya, Kairi itu pakai Lancelot. Waduh, gak ada otak dan Albert pakai Link. Lancelot-nya dia itu pelan presisi loh. Wah, Kemarin yang kita lihat kalau di Pelan babak presisi playoff kan? ini iya, itu nggak terlalu fast, tapi emang on point aja semua. mungkin Betul. beda ya. Pas dia di PH, Cepat, betul. Menyesuaikan kali ya. teng ting. Sampai keluar map tuh. Karena kebraw. Oke, tapi MVP presented by Samsung Galaxy A Series jatuh ke tangan Kairi tanpa terpick off satu kali pun juga dengan emblem killing spree, movement speed ditahan di 1, tapi ada physical attack 2. Dan sisanya pastinya dengan physical penetration dengan item-item yang bisa kalian lihat di sana. Ada Windtalker, Berserker Fury, Endless dan juga BOD. Penasaran mungkin akan ada pertanyaan, kenapa Bang bukan Malefic Roar? Kenapa Endless Battle? Karena Endless Battle menembuskan Wind of Nature dari One-One. Oke, dan ini dia. Kalau kita lihat memang dari team fight yang terjadi ya, Finn, begitu dia miss, begitu dia nggak punya Iron Hook-nya, langsung di start team fight-nya. Gak pakai ragu, gak pakai lama dari Onyx Esports untuk mereka bisa memenangkan team fight demi team fight. Karena Finn di awal, meskipun ini Franco, hero tank, hero tebal, tapi ini bakal cukup mudah untuk bisa ditumbangkan dengan kehadiran dari Irritel di belakang Heavy Crossbow yang dibuka. Dan kita selalu melihat skenario yang hampir sama seperti itu, terjadi secara berulang kali juga. As by positioning di garis belakang, pemain-pemain dari Onyx mereka selalu bisa menjaga jarak dan miss movement satu aja ya. Kairi bisa ada di mana-mana. Dan pada akhirnya game pertama tadi ini sangat cepat. Langsung bisa ditutup juga oleh Onyx Esports. Karena ya itu dia tadi kalah dari item. Skylar itu juga memang terlalu maju dan dibalikin keadaannya oleh Onyx sendiri. Dan tim fight-nya sih rapi banget ya dari Onyx. Karena mereka memang selalu bisa dapetin poin-poin yang mereka butuhkan. Skylar yang dikembangkan, R7 yang dibiarkan untuk berjalan seorang diri di belakang. Dan game pertama di bawah 14 menit langsung berakhir. Sangat cepat sekali
penuh dominasi dari Onyx Esports. Dan ini harus bisa di-reset oleh RK Hosti di game yang kedua. Yap, harus. Gue baru lihat replaynya. Woods nyebelin ya. Emang iya dia split Tahu nggak terus. apa? Bukan split ya. Dia knockout strike yang pas merah cuma buat cancel parsnya. Ya udah sekalian habis itu pergi. Habis itu Fokus pergi. pas lagi. A, I, U, I, A, I. Apalagi dapat tambahan movement speed juga kan. Iya. Nah ini buat kalian semua fans garis keras dari Sobat Onyx. Di depan bisa dapat tanda tangan tuh dari Chessy. Bang Pior. Abang Pior. Nengok-nengok kamera. Bingung. Abang Poir. Bingung. Bang, Di sebelah mana? sini Di bang. mana? Bang, sebelah sini. Bingung, Kalau emang tidak bisa menemukan kami, mungkin bisa mencium wangi kami yang menggunakan aks ini ya. Of course, karena kita the better you smell, the better you play. Dari 3 kilo, Lung, kecium wangi gua. Dan ini dia buat kalian semua, gunakan aks dan rasakan kesegaran hingga 48 jam. 48 jam ini The kayak better you smell, the better better you you play. play. udah kayak tamu kita wajib Ya lapor. ampun. 48 jam tapi ini. Aduh. Ya ampun. Aduh. Buat siapa tuh? Aduh, halo kakak-kakak BA. Aduh, Wah, ini dia lah. konspirasi nih. Mau aku pesanin Grab nggak makanan? Ah, Kakak-kakak yang di seumur depan. umur saya tidak pernah begini-beginiin sih. Saya dapat diskon, Pak. Saya diskon saya nggak pernah ditawarin Yang di begitu. rumah deh aku tawarin kalau gitu. Nah. Jadi buat yang di rumah yang lagi PDKT atau pacarannya lagi berantem, Ya. gak usah panik, gak usah sedih karena ada diskon dari Grab dengan sampai 90% scan sekarang juga di Om Wawa. Tuh, ya, scan. Meskipun Om Wawa gak ada di sana ya mukanya ya. Apapun yang terjadi, Tapi tetap scan aja. apapun yang terjadi, mau Om Wawa lagi di Kuala Lumpur, Zimbabwe, scan tetap akan Om Wawa Jauh tetap banget. duta QR kita. Duta QR, apapun yang terjadi. Bentar, coba saya cek di kantong saya. Kalau nanti Om Wawa ulang tahun, saya bikinin baju QR. Menarik sih itu Iya, hadiahnya. QR Terima kasih ya. dating apps-nya Om Wawa kan. Terima kasih ya. Wih, full. Tanda tangan. Waduh, ini saya tuh, ya ampun. Kak, boleh nggak mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Gila. Ya Allah, kenapa kamu mati kameranya? Ini konspirasi nih. Jangan kamu sengaja lihat ke belakang. Jauh-jauh dari Batam untuk FIFA RRQ. Jauh-jauh dari Pekanbaru buat nonton Sonic. Woi, mana Pekanbaru? Iko mana? Woi, sana. Iko. Siain dari Pekanbaru tuh, woi. Tadi orang Pekanbaru tuh. Coba dong. Lihat teh pajak tuh ya. Oke. Bisa bahasa Pekanbaru? Bisa. Bahasa Batam. Hah? Males dong. Kayak Kan ada bahasa. gimana ya? Kayak Kalau gimana? bahasa di Batam. Tapi Lung, Apa? lo lihat Apa tuh? JPL Quantum Ready to take yang off. selalu digunakan oleh seorang coach dari regular season. Betul. Itu sekarang, kalau gini sekarang ngomongnya tuh, oke, this is a Captain Aldo ready for take off. Aldo dan this is Captain Phil ready to push back dengan JBL Quantum ya kan. Pilot, Phil ready Bentar to ya push Pak ya, ini sebuah konspirasi nih Pak. Oh, Gelap Pak. tenang. Pak Produser, TV Pulung. Udah denger udah, langsung. santai, Tenang. santai. Satu kali panggilan. Satu Egi kali denger. Ini, karena Egi udah mulai bisa fokus kalau untuk hari ini. Oke, itu apa tuh tulisannya? Nah, itu dia, nyala Pak. Tuh, Benik belakangan ini kameramen jarang nyorotin cakep-cakep lagi. Apa tuh? Ah, Ed Arif, kapan mau nonton bertiga? ya. Rip. Rip. Teman lu tinggalin mulu, Rip. Rip. Ya kan? Usut tuntas doyok. Wah, benar setuju. Caster, ara-ara. Siapa tuh yang mendengar ara-ara? Lu gak nyesel apa minta kayak begitu ke Oji apa ya? Coslet. Tolonglah. Oke, tapi impact player R7 untuk RK Hozi dan Kairi. Dari Onyx Esports dengan link dia yang memang sangat berimpact besar sekali. 1-1 ternyata sengaja dilepaskan meskipun mereka kalah di upper bracket.